Baik, selamat siang. Yang saya hormati Bapak Bintang selaku dosen pengampu mata kuliah Construction Time and Cost Management. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Atika Agustin, Elsie Ramadhani, dan Dian Septiara. Pada tugas kali ini kita akan memaparkan tentang definisi activity dan sequence activity, di mana definisi activity adalah mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas yang perlu dilaksanakan oleh anggota tim proyek dan stakeholder untuk menghasilkan project deliverable. Sequencing activity adalah mengidentifikasikan dan mendokumentasikan hubungan-hubungan antara aktivitas-aktivitas proyek. Pada proyek kita terdiri adalah pembangunan rumah 4 lantai, di mana pembangunan ini kita buat dalam bentuk work breakdown structure, yang terdiri menjadi 3 bagian, yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, dan pekerjaan arsitektur. Pada pekerjaan persiapan, dipecahkan menjadi 5 bagian, yaitu pengukuran dan pemasangan bopleng, pembersihan lapangan dan peralatan, pemasangan listrik dan air, pembangunan direksi kit, dan pagar proyek. Pada pekerjaan struktur, dibagi menjadi 2, yaitu struktur bawah dan struktur atas. Pada struktur bawah, dibagi menjadi 5 bagian pekerjaan, atau 5 bagian aktivitas pekerjaan, yaitu pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan pelkap, pekerjaan tie beam, dan pekerjaan lantai dasar. Kemudian pada struktur atas dibagi menjadi 4 aktivitas pekerjaan, yaitu pekerjaan kolom lantai dasar, pekerjaan kolom lantai 1, pekerjaan kolom lantai 2, dan lantai dak. Kemudian pekerjaan balok lantai 2, pekerjaan balok lantai 3, dan pekerjaan dak dan ring balok. Kemudian pekerjaan plat lantai lantai 2, plat lantai 3, dan lantai dak. Dan juga pekerjaan tangga, pada tangga lantai 2 dan tangga lantai 3. Kemudian untuk pekerjaan arsitektur, dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pekerjaan dinding pada lantai 1, 2, dan 3, pekerjaan plafon lantai 1, 2, dan 3, pekerjaan pintu dan jendela lantai 1, 2, dan 3, dan pekerjaan lantai 1, 2, dan 3. Nah, pada di sini dapat dijelaskan tentang aktivitas mana yang terlebih dahulu dilaksanakan, yaitu pertama pekerjaan persiapan. Setelah pekerjaan persiapan, kita lanjutkan pada pekerjaan struktur, yaitu struktur bawah. Setelah struktur bawah semuanya selesai, dilanjutkan pada pekerjaan struktur atas. Setelah struktur atas selesai, barulah dilanjutkan pekerjaan arsitektur. Dalam menyelesaikan paket pekerjaan, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah karakteristik dalam pembuatan aktivitas. Nah, di sini karakteristik aktivitas itu kita harus memiliki nama yang unik, memiliki ID rules, memiliki atribut penamaan, dan dapat diukur. Kenapa ini dibuat? Ini dilakukan untuk agar kita memudahkan dalam proses aktivitas proyek. Nah, ID rule sendiri kami membuat kode, ada PR yaitu tentang pembangunan rumah, A, area, P, paket pekerjaan persiapan, S, paket pekerjaan struktur, 1, paket pekerjaan struktur atas, 2, paket pekerjaan struktur bawah, R, paket pekerjaan arsitektur. Dan kemudian barulah masuk pada aktivitas pekerjaan. Nah, ini merupakan aktivitas pekerjaan. Ini adalah bagian dari paket pekerjaan. Nah, yang pertama ini adalah paket pekerjaan untuk pekerjaan persiapan, di mana WBS-nya untuk pembangunan rumah dengan kode PR, di sini kami menetapkan pada level 0.
Kemudian dilanjutkan aktivitas pada level 1 dengan kode PRA yang berarti area. Dilanjutkan lagi pada level 2 yaitu paket pekerjaan persiapan berarti PR, A, dan P. Karena P adalah paket pekerjaan persiapan. Barulah dilanjutkan aktivitas. Pada aktivitas, maka dibuatlah ID rules, yaitu PR seperti biasa, pembangunan rumah, A adalah rumah atau area rumah, F adalah fungsi, C adalah disiplin, dan ada nomor urut. Sehingga didapatkan ID yaitu PR A F C 001 yang berarti proyek pembangunan rumah dengan fungsi sebagai persiapan disiplin oleh teknik sipil dengan aktivitas pertama adalah pengukuran dan pemasangan boplank dengan bobot 10%. Kemudian dilanjutkan pada pembangunan rumah, area rumah dengan fungsi persiapan dengan teknik sipil dan juga aktivitas kedua adalah pembersihan lapangan dan peralatan. Sama seperti tadi, untuk aktivitas ketiga adalah pemasangan listrik dan air, aktivitas 4 adalah pembangunan direksi kit, dan aktivitas 5 adalah pagar proyek. Setelah proyek persiapan selesai, dilanjutkan pada proses aktivitas pelaksanaan pekerjaan struktur. Di mana seperti awal tadi, PR adalah pembangunan rumah, A adalah area, PRA S pada level 2 adalah pembangunan rumah area pada struktur, level 3 ada struktur bawah, level 4 ada struktur atas. Dengan aktivitasnya sebagai berikut. Pembangunan area rumah dengan fungsi struktur bawah dengan disiplin oleh teknik sipil dengan aktivitasnya adalah pekerjaan tanah. Kemudian nomor 2 ada pekerjaan pondasi, yang ketiga ada pekerjaan pelkap, keempat ada pekerjaan T-beam, kelima ada pekerjaan plat lantai, keenam ada pekerjaan kolom. Pada pekerjaan kolom ini masuk pada F2 karena di sini F2 itu adalah struktur atas karena pada ID rule F2 fungsinya untuk struktur atas sedangkan F1 tadi untuk struktur bawah. Kemudian dilanjutkan untuk aktivitas pekerjaan arsitektur. Level 0 yaitu PR pembangunan rumah, level 1 area rumah, level 2 paket pekerjaan arsitektur dan aktivitas. Di mana ID rules-nya yaitu PR pembangunan rumah, A adalah area, F adalah fungsinya sebagai arsitektur, C adalah disiplinnya teknik sipil, dan ini adalah penomoran. Penomoran ini maksudnya adalah aktivitas yang dilaksanakan terlebih dahulu. Ada pekerjaan dinding, yang kedua ada pekerjaan pintu dan jendela, yang ketiga ada pekerjaan lantai, yang keempat ada pekerjaan plafon. Baiklah, saya akan melanjutkan metode konstruksi pekerjaan struktur. Pada pekerjaan struktur, sebelum dimulai yang lain-lain itu ada pekerjaan persiapan namanya. Pekerjaan persiapan ini meliputi pekerjaan pembersihan lapangan, pemasangan pagar proyek, dan pemasangan boplank. Pekerjaan pembersihan lahan adalah membersihkan lahan terkait proyek dari halangan-halangan, semak, sampah, pokok-pokok yang berserakan, dan yang mengganggu site kerja tersebut. Adapun bukan proyek di sini berguna untuk memberikan memberitahu halayak ramai, masyarakat dan lingkungan sekitar bahwa di situ adalah adanya pekerjaan proyek yang berlangsung seperti itu. Di sini adalah ada boplank. Boplank adalah balok yang berbentuk kayu
bambu atau baja ringan untuk menandai pekerjaan site yang mana yang harus dimulai, dari mulai pekerjaan galian dan seterusnya ditandain. Selanjutnya ada pekerjaan struktur bawah. Yang pertama itu T-beam dan pekerjaan pile cap. T-beam ini adalah balok yang terletak atau bertumbuh pada permukaan tanah. T-beam biasanya digunakan untuk menghubungkan antara pile cap yang satu dengan pile cap yang lainnya. Berfungsi untuk menopang slab atau plat lantai dan berhubungan langsung dengan permukaan tanah yang untuk menatakan gaya beban bangunan tersebut. Selanjutnya, ada pekerjaan penulangan pada T-beam, yang mana harus menggunakan pembersihan yang sesuai dengan gambar rencana tadi. Setelah dilakukan penulangan, dibuatlah pekerjaan backcasting atau cetakan beton. Cetakan beton yang ukurannya sesuai dengan gambar kerja. Menyiapkan titik koordinatnya, terus melakukan pemasangan backcasting P, dan menambahkan beton decking atau tahu beton untuk menyangga besi tulangan tersebut. Setelah itu, setelah dilakukan pemasangan backcasting, selanjutnya adalah pemasangan coran, pekerjaan coran. Sebelum pekerjaan coran, kita membuat dahulu job mix formula atau beton yang untuk dites kekuatan betonnya menggunakan slam test. Menggunakan beton ready mix atau beton biasa dengan mutu beton K300. Setelah itu ada pekerjaan pile cap. Sebentar, seharusnya itu pile cap dulu, tapi tadi urutannya terbalik. Setelah itu, pile cap ini adalah salah satu pekerjaan struktur bawah, yang mana pekerjaan fondasi pile. Sebelum diawali dengan pekerjaan itu, disiapkan dulu pekerjaan persiapan, yaitu menentukan titik as ke as di antara pile dengan pile yang lainnya menggunakan theodolit atau water pass sesuai dengan shock drawing tadi, dan menggunakan patok di setiap as ke asnya gitu. Selanjutnya ada galian, ada pemotongan kepala bore pile. Setelah itu ada pekerjaan urungan pasir. Setelah selesai dicor, ada penulangan pada bagian atas kepala pile cap. Pengecoran ini juga digunakan dengan beton K300 dengan nilai selang 12 cm. Selanjutnya, ada pekerjaan kolom. Kolom ini adalah struktur yang merupakan penyangga atau pilar yang akan menyalurkan beban atau gaya vertikal dari lateral ke fondasi, yang mana konstruksi kekakuan kolom akan menentukan besarnya gaya lateral yang akan pikul kolom tersebut. Pertama, kolom ini diukur dulu, di marking dulu, menggunakan alat teodolit, meratakan presisinya, apakah lurus atau tidak, seperti itu. Selanjutnya, setelah pekerjaan kolom ini, pembersihan dan pemotongan tubangan besi utama dan besi sengkang, merencanakan perencanaan berdasarkan shock drawing tadi. Setelah itu, setelah besi terpasang pada posisi dan cukup kaku, lalu dipasanglah beton decking tadi sesuai dengan ketentuan. Beton decking atau selimut beton. Dibikinlah, setelah dirakit besinya, dibikinlah backcasting atau cetakan beton, cetakan kolom tadi. Backcasting ini sesuai dengan ukuran kolom tadi. Backcasting ditegakkan, diukur apakah sudah presisi, maka kalau sudah presisi, coran dapat dilakukan. Setelah pengecoran, itu menunggu waktu untuk coran kering itu biasanya kurang lebih 14 hari. Sebelum beton ditinggal seperti itu, dicurah ke dalam situ. Setelah dicurah, kita padatkan beton di dalam cetakan backcasting tadi agar tidak ada udara yang masuk menggunakan vibrator atau jarum penggetar. Pemadatan ini untuk gelombang-gelombang udara yang terjebak di dalam adukan semen tadi yang timbul saat penyulingan beton. Selanjutnya, ya bisa dilihat vibrator itu untuk udara yang masuk ke dalam coran beton tadi agar mencapai mutu yang diinginkan. Setelah kurang lebih 14 hari beton sudah kering, dibongkarlah backcastingnya.
menyiapkan peralatan yang akan digunakan sebagai pembukaan backcasting, membongkar klem dan yang terpasang pada sabuk pengikat dengan hati-hati. Gitu. Apabila diperlukan menggunakan tower can berdasarkan menurut kondisi lapangan yang berbeda-beda, itu bisa menyesuaikan. Selanjutnya ada pekerjaan balok. Di balok itu ada pekerjaan pemesian, pekerjaan backcasting, dan pekerjaan pengecoran. Pekerjaan persiapan, pembuatan dan pengajuan shop drawing, pekerjaan pasang botol balok, approval material yang akan digunakan, persiapan material antara polan semen, pasir, sprit dan air, dan kaso untuk kayunya. Terus mesin potong besi, unting-unting, benang, vibrator, gerobak, sorong, dan selang air. Pengukuran ini dilakukan dengan waktu terpas dengan memberikan tanda marking untuk posisi titik peletakan balok beton. Pekerjaan pembesian bisa dilihat besi dirakit dengan sesuai gambar kerja dengan besi utama dan sengkang. Diikat kawat dengan sistem silang, dirakit, dan besi tulangan diangkut ke lokasi yang pas. Terus melakukan pekerjaan backcasting dipasang dalam 3 sisi, kanan, kiri, atas, dan bawah. Bukan, maksud saya sisi bawah. Dengan multiplex, bootleg 12 mm, dan tulangan kayu kasau 4/6. Diberikan skor dari rank 3/4 penguatnya. Diberi jarak 30 cm dengan skor lainnya antara skor dengan skor. Selanjutnya, lakukanlah pengecoran backcasting diolesi dengan minyak backcasting supaya gampang melepasnya. Memberi decking beton, tahu beton di bawah penggantung dan di kiri, kanan, atas, bawah beton. Semua betonnya itu. Terus setelah dicor, ditunggu sampai kering sekitar 7-14 hari. Setelah itu melakukan pembongkaran seperti yang tadi saya bilang tadi. Memisahkannya dengan sangat hati-hati agar tidak rusak. Oh ya, setelah dicor, itu kita menggunakan vibrator lagi untuk mengurangi atau mengeluarkan udara dari beton tadi, agar tidak ada oksigen yang tertinggal di dalam coran beton tadi. Selanjutnya itu adalah pekerjaan plat. Plat ini adalah pekerjaan yang dilakukan setelah pekerjaan kolom selesai. Dilaksanakan di tempat kerja atau lokasi yang telah direncanakan. Harus sesuai SNI. Terus pekerjaan plat ini dimulai dengan pembekistingan plat. Scaffolding disusun dengan cara berjajar berdasarkan scaffolding untuk balok. Jadi scaffolding itu ditegakkan untuk alas daripada lantai plat untuk meletakkan pembesian plat ini. Seperti itu. Setelah itu melakukan pemasangan backcasting. Melakukan pemasangan backcasting, memeriksa level backcasting, terus atau tidak, marking, dan lain-lain. Setelah itu pembesian plat lantai. Lapis pertama, lapis kedua. Pembesian ini dilakukan secara langsung di backcasting plat tersebut, langsung dipasang di tempat di area. Ya seperti itu. Bisa dilihat, baca dengan sama di layar. Setelah itu terdapat langkah selanjutnya adalah pengecoran plat. Pengecoran plat itu harus dilakukan bersama-sama agar mendapatkan mutu beton yang baik. Diperlukan bracket, stroke whisker, vibrator, lampu kerja, papan perata. Setelah itu batching plan, mutu beton yang telah disepakati di gambar kerja. Seperti itu. Memadatkan adonan beton yang sudah masuk dengan vibrator. Setelah area balok dan plat lantai sudah terisi dengan beton, pekerjaan berikutnya adalah meratakan permukaan beton agar itu rata, presisi, lurus. Nanti ada yang bengkok-bengkok pula kan, gawat kita. Selanjutnya adalah pekerjaan tangga. Pekerjaan tangga ini pertama itu backcasting tangga. Tangga itu terdiri dari lantai pertama dan bordes tangga. Nah, itu dia. Sebelum memasang backcasting, pekerjaan pengukuran dan pekerjaan marking terlebih dahulu dilakukan.
Ya, memasangkan jack base yang berfungsi sebagai penyangga utama untuk tetap menjaga mainframe terdiri dari yang kokoh, menahan beban yang dipikul. Terus memasang mainframe sebagai struktur utama dari scaffolding itu sendiri. Jadi kita memakai scaffolding ya. Memakai cross brace sebagai pengaku dan pengikat atau mainframe untuk menjaga struktur scaffolding tetap kokoh dan berdiri tegak. Memasang U-head jack sebagai penyangga blok suri-suri. Selain itu, U-head juga berfungsi untuk mengatur ketinggian dan kemiringan backing. Memasang plywood triplet dengan kemiringan yang telah direncanakan berdasarkan plat tangga tersebut. Setelah itu, backing tangga. Backing tangga merupakan tahapan pekerjaan backing pada konstruksi sebelum pekerjaan penulangan. Nah, dia tadi. Selanjutnya, setelah dipasang backing, pekerjaan penulangan antara lain pemotongan baja tulangan utama, pengangkatan baja tulangan menggunakan alat berat apabila diperlukan. Bisa pertimbangan lagi menurut site-nya. Terus mengangkut baja tulangan, bisa pakai baja atau tulangan biasa, jadi opsional ya. Dekat dengan tangga yang akan dipasang, jadi jangan terlalu jauh dari site. Bisa menambah beban kerja tukangnya, capean atau gimana, terus nanti memakan waktu dan biaya yang cukup banyak gitu. Rakit tulangan di lapangan, pemasangan tulangan cakar ayam pada plat tangga, pemasangan beton decking sebagai selimut plat tangga, pemasangan tulangan fondasi tangga. Setelah itu melakukan pengecoran. Pengecoran di sini melakukan pengecoran dengan ready mix Mutuka 300 atau 24,90 MPa. Terus pengecoran beton jangan lupa dipadatkan dengan vibrator seperti biasa. Memastikan tulangan dan backing sudah dicek, membersihkan area, menyambungkan bucket dengan training sepanjang 4 meter dengan alat berat ya. Beton yang tuang secara bertahap dari atas tangga ke bawah hingga fondasi tangga. Gunakan pacul untuk menyebar campuran beton segar dan batang kayu serta baja tulangan untuk memadatkan dan masukkan campuran beton secara merata. Nah, setelah beton tadi diperiksa, setelah dicor, setelah di vibrator, setelah itu kering, lakukanlah pekerjaan pembongkaran backing. Pekerjaan pembongkaran backing dilakukan apabila beton telah cukup hari, 7-14 hari tadi ya. Beton yang cukup umur dapat menahan beban sendiri dan beban dari luar. Backing yang telah dibongkar dibersihkan dari sisa beton yang melekat dan disimpan pada tempat yang terlindung untuk menjaga backing dari pekerjaan selanjutnya. Ya, peralatan pembongkaran yang diperlukan, terus membuka balok suri-suri, membuka plywood dengan cara hati-hati, bongkar scaffolding penahan bawah tangga dengan sangat hati-hati juga. Terus pengecekan hasil cor, terus apakah ada temuan, apakah corannya kurang ini, kurang itu, apabila bisa dilakukan perbaikan, maka diperbaiki. Oke, itu saja dari saya, Tasya Ramadhani, sekian dan terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kerja saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk metode pekerjaan arsitektur. Pertama, untuk pekerjaan dinding. Metode pelaksanaan pekerjaan pasangan dinding bata dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, dilakukan persiapan dengan cara membersihkan area yang akan dipasang dinding bata merah, menghitung volume pekerjaan dan kebutuhan material yang dibutuhkan. Kedua, buat marking jalur-jalur dinding dua sisi setelah dinding dan dibuat tanda posisi kolom praktis, ring balok, dan lubang kusen. Ketiga, bata merah direndam dulu sampai gelembung udaranya hilang sebelum dipakai untuk mengurangi penyerapan air. Keempat, memasang bata merah pada jalur marking serta jalur benang acuan yang telah dipasang pada profil kayu pada ujung jalur dinding lapis demi lapis sampai setinggi 1 meter dengan menggunakan adukan. Kelima, pada pelaksanaannya, adukan semen pasir tersebut diaplikasikan secara merata ke permukaan bata merah. Keenam, kemudian bata merah disusun di atas adukan mortar tersebut sambil terus diperiksa kerataan pasangannya. Kemudian bata merah dipukul berlahan sampai mencapai elevasi yang diinginkan. Ketujuh, setelah tinggi pemasangan bata merah mencapai 1 meter, kemudian dilanjutkan dengan cor beton kolom praktis. 8, periksa kelurusan serta vertikal pasangan bata merah. Apabila sudah benar dan sesuai dengan yang diinginkan, maka lanjutkan pemasangan sampai dengan tinggi maksimum 1 meter. Kemudian periksa lagi keluar
kelurusan dan vertikalnya. Selanjutnya untuk pekerjaan plesteran, 1. Pekerjaan plesteran dinding harus tepat pada sudut sikunya serta tegak lurus terhadap lantai yang ada di sekitarnya. Permukaan rata, tidak bergelombang. Kedua, tentukan dahulu titik atau jalur pemasangan pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Ketiga, setelah diplester, lakukan penyiraman atau coring terlebih dahulu pada permukaan dinding atau bata untuk menghindarkan keretakan. Keempat, buat adukan untuk plesteran dinding bata. Kelima, buat kepalaan plesteran dengan jarak sekitar 1 meter dan lebar 5 cm dengan alat bantu untung-untung untuk coating, waterpass, dan jidar aluminium. Keenam, letakkan adukan plesteran pada permukaan dinding sekitarnya, kemudian ratakan dengan raskam dan jidar. Ketujuh, perataan plesteran dengan acuan kepalaan yang telah dibuat. Kedelapan, acian dapat dilaksanakan setelah permukaan plesteran sudah kering atau cukup umur. Kesembilan, permukaan plesteran sebelum diaci terlebih dahulu disiram air untuk memperoleh hasil acian yang halus. Setelah plesteran diberi lapisan acian semen, permukaan acian sebelum mengering digosok dengan menggunakan kertas gosok. Selanjutnya untuk pekerjaan finishing cat, pertama, siapkan tenaga kerja, bahan, dan alat. Kedua, buat request pekerjaan dan ajukan kepada konsultan pengawas. Ketiga, korok cat dinding dengan sudut api. Keempat, bersihkan permukaan dinding dari debu dan kotoran dengan kain lap. Kelima, lindungi bahan-bahan pekerjaan lain yang berbatasan dengan dinding yang akan dicat dengan kertas semen, koran, dan lakban. Keenam, gunakan scrub untuk memperbaiki bagian dinding yang retak dan kurang rata dengan primer, tunggu sampai kering. Haluskan primer sealer yang telah kering dengan amplas. Ketujuh, cek apakah permukaan dinding sudah rata. Kedelapan, aduk cat sesuai dengan petunjuk dari pabrik. 9. Lakukan pengecatan dasar dengan alat roll pada bidang yang luas dan dengan kuas untuk bidang yang sempit. 10. Jika cat dasar sudah kering, lakukan pengecatan ulang tahap selanjutnya sampai finish dan hasilnya benar-benar rata. Selanjutnya, pekerjaan pasangan keramik dinding. Pertama, sebelum pekerjaan pasangan keramik dikerjakan, pastikan sparing ME sudah terpasang. Kedua, pasangan dinding bata diplester terlebih dahulu dan didiamkan selama lebih kurang 24 jam. Ketiga, cek keretakan permukaan dan kesikuan plesteran dinding bata. Keempat, pasang benang untuk sambungan supaya basangan permukaan keramik yang rata dan garis nat yang lurus. 5. Rendam keramik terlebih dahulu dalam air hingga jenuh sebelum dipasang. Keenam, pasang dinding keramik untuk kepalaan pada tanda start awal pemasangan dengan perekat pemakai acian. Kemudian dilanjutkan pemasangan dinding keramik lainnya dengan contoh kepalaan pasangan keramik yang telah dibuat. Ketujuh, saat pemasangan keramik ditekan atau pukul dengan palu karet supaya mendapat permukaan yang rata. 8. Acian perekat keramik harus rata dan tidak berongga untuk menghindarkan pasangan keramik gampang pecah. 9. Cek kerataan permukaan pasangan dinding keramik dengan alat waterpass. Ke-10. Setelah pemasangan dinding keramik selesai, biarkan beberapa ketika untuk mengeluarkan udara yang ada dalam adukan pasangan keramik. Setelah itu, dilanjutkan pekerjaan grouting finish, garis, atau nut. Sekarang lanjut ke pekerjaan pintu kayu. Pertama, sebelum melaksanakan pekerjaan, kontraktor diwajibkan untuk meneliti gambar-gambar yang ada kondisi di lapangan, ukuran dan lubang-lubang, termasuk mempelajari bentuk pola, penempatan, cara pemasangan, mekanisme, dan detail-detail sesuai gambar. Kedua, sebelum pemasangan penimbunan bahan pintu di tempat pekerjaan harus ditempatkan pada ruang atau tempat dengan sirkulasi udara yang baik, tidak terkena cuaca langsung, dan terlindung dari kerusakan dan kelembaban. Ketiga, harus perhatikan semua sambungan siku atau sudut untuk rangka kayu dan penguat lain yang diperlukan, hingga terjamin kekuatannya dengan memperhatikan atau menjaga kerapian, terutama untuk bidang-bidang tampak, tidak boleh ada lubang-lubang atau cacat bekas penyetelan. Keempat, semua kayu tampak harus diserut halus, rata, lurus, dan siku, satu sama lain sisinya, dan di lapangan sudah dalam keadaan siap untuk penyetelan atau pemasangan. Kelima, semua ukuran harus sesuai dengan gambar dan merupakan ukuran jadi. Pemotongan dan pembuatan proyek kayu dilakukan dengan mesin di luar tempat pekerjaan atau pemasangan. Untuk pekerjaan pintu aluminium, pertama, kusen aluminium yang telah difabrikasi dipasang setelah kondisi lapangan siap.
yaitu pekerjaan pelestarian dan acian sudah selesai. Sistem pemasangan dengan di-screw visor menggunakan visor S8. Kedua, sebelum kusen dimatikan ke dinding, harus dicek dahulu elevasi dan kesikuan kusen aluminium dengan alat bantu waterpass anting-anting. Apabila tidak lurus, maka diganjal dengan bahan dari hardboard sehingga lebih kuat dan tahan lama. Ketiga, untuk mencegah kebocoran, maka hubungan antara aluminium dengan dinding di sisi silikon sealant. 4. Setelah kusen aluminium terpasang, dilanjutkan dengan pemasangan frame untuk pintu atau jendela kaca dan hardware. Frame pintu atau jendela dipasang pada kusen dengan menggunakan penggantung engsel yang disekrap ke kusen. Kelima, pemasangan hardware dikerjakan setelah kondisi lapangan benar-benar aman dan tidak ada lagi pekerjaan yang dapat merusak kusen dan aluminium dan daunnya. Masuk ke pekerjaan keramik lantai. Pertama, lantai dasarnya atau permukaan dibersihkan dari kotoran, debu, dan disiram terlebih dahulu sebelum ditebar adukan pasangan keramik. Kedua, rendam keramik terlebih dahulu dalam air hingga jenuh sebelum dipasang. Ketiga, buat adukan untuk pasang keramik. Keempat, pasang benang untuk sambungan mendapat pasangan permukaan keramik yang rata dan garis nut yang lurus. Kelima, buat kepalan adukan dengan jarak 1 sampai 1,5 meter supaya adukan yang ditebar permukaannya yang rata. Keenam, tebar adukan secara merata untuk menghindarkan terjadi rongga. Ketujuh, pasang keramik kepalaan untuk tanda start awal pemasangan pada adukan yang sudah ditebar dengan perekat acian. Kemudian dilanjutkan pemasangan keramik lantai lainnya dengan contoh kapalan pasangan keramik yang telah dibuat. Kedelapan, pada ketika pemasangan, tekan keramik atau pukul dengan palu karet untuk mendapatkan permukaan lantai keramik yang rata. Ketujuh, cek kerataan permukaan pasang lantai keramik dengan waterpass. 10. Setelah pemasangan lantai keramik selesai, biarkan beberapa ketika untuk mengeluarkan udara yang ada dalam adukan pasangan lantai keramik. Setelah itu, terus dilanjutkan dengan pekerjaan perapian atau finishing nut. Terakhir, pekerjaan yaitu pencucian permukaan lantai keramik dari kotoran. Lanjut ke pekerjaan plafon. Untuk pekerjaan persiapan, pertama, pembuatan dengan pengajuan gambar supply pekerjaan plafon. Kedua, approval material. Ketiga, persiapan lahan kerja. Keempat, persiapan material kerja lain, gypsum, list, holo, skrup gypsum, textile tape, kompon, air, dan lain-lain. Kelima, persiapan alat bantu kerja antara lain tedolit, waterpass, meteran, scaffolding, gerinda, gergaji besi, board screwdriver, amplas, cutter, selang, dan air. Selanjutnya, pekerjaan pengukuran level pil plafon diukur dahulu dengan memakai tedolit dan dibantu memakai selang air. Kedua, untuk mempermudah pemasangan titik, tetap pengukuran dipindahkan ke dinding atau kolom dinding ketinggian 1 meter dari lantai. Selanjutnya, pemasangan rangka holo. Setelah posisi plafon didapatkan, pekerjaan awal ialah pemasangan rangka holo pada bab tepi untuk memperoleh titik tetap plafon. Kedua, dilanjutkan pemasangan rangka holo pembagi yang digantung ke plat beton dengan memakai paku beton penggantung perkuatan antara rangka holo dengan memakai scrap gypsum. Ketiga, penempatan jarak holo maksimum berjarak 60 cm. Keempat, setelah semua rangka holo terpasang, lakukan perataan atau leveling dengan memakai tarikan benang. Sehabis itu, penggantung sanggup dimatikan. Selanjutnya, pemasangan plafon gypsum GRC. Setelah rangka holo terpasang dengan benar, rata, dan besar lengan berkuasa, serta instalasi ME sudah terpasang semua, maka lembaran gypsum dan GRC siap mulai dipasang. Sekian metode pekerjaan untuk pekerjaan arsitektur. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.